Tapi ada kebiasaan lain yang entah kenapa kok rasanya susah banget untuk dijadikan kebiasaan baru, gitu. Itu apa sih yang membedakan? Ini sebenarnya dijawab sama buku The Power of Habit Charles Duhigg. Karena "24 jam, waktu yang kita miliki dalam satu hari, dan berlaku sama untuk seluruh manusia di bumi, tidak lebih atau kurang 1 detik pun. Namun demikian, bagaimana kita bersikap dan bertindak menghadapi waktu tersebut akan menentukan kualitas waktu kita tersebut. Apakah akan membawa pada sebuah kebaikan atau justru kesia-siaan? Atau dengan kata lain, habit kita, kebiasaan kita dalam memanfaatkan waktu akan menentukan kualitas hidup kita. Pertanyaannya kini, apakah kita sudah memiliki habit yang optimal, baik, dan justru membawa kebaikan? Dan bagaimana cara untuk mengembangkan habit sehingga hidup kita lebih berkualitas, baik dari sisi personal ataupun sisi pekerjaan? Topik ini akan kita bahas bersama-sama dalam diskusi kita hari ini dengan topik Healthy Habit. Halo Mbak Put. Hai. Halo Apa kabar? Radif, baik, alhamdulillah. Kamu apa kabar Ya, juga? alhamdulillah sehat. Nah, Mbak Put, hari ini kita akan ngobrolin mengenai topik habit. Mhm. Dan sebenarnya ini topik yang menarik, terutama kita juga butuh sharing nih dari dirimu, Mbak. Sebagai seorang yang udah berkelana gitu kan, dari beragam macam industri gitu. Kalau dulu kita pertama kali kenal di dunia teater, Hmm. kemudian dirimu juga berkembang ke presenter, kemudian juga layar lebar. Dan kemarin aja kita baru ngobrol, ternyata sekarang udah jadi dosen juga di Waduh, SAE. iya betul. Alhamdulillah, ternyata hidup nggak ada yang Alhamdulillah. tahu ya arahnya kemana. Mhm. Tapi yang saya penasaran adalah bagaimana Mbak Putri mendefinisikan dan justru mengembangkan healthy habit di tengah segala macam tuntutan dan tekanan itu, Mbak. Karena kita tahu dong industri entertainment itu bukan industri yang ringan gitu kan. Mhm. Dan pasti habit itu juga akan membawa kita pada kesehatan fisik dan mental. Betul betul sekali. Mhm. Mmm, katanya, we are a Mhm. creature of habit. Jadi manusia itu adalah makhluk kebiasaan. Apa yang kita pelajari setiap hari, apa yang kita lakukan setiap hari, itu Mhm. menjadi kemampuan kita, menjadi keterampilan kita. Nah, Mhm. habit ini, Mhm. ternyata penelitian terbaru menyampaikan habit itu bisa dibentuk antara 12 hari sampai Mhm. 265 hari, dan itu bervariasi. Jadi Oke. tergantung orangnya juga, meskipun Mhm. kita semua ingin selalu mempelajari segala sesuatu yang praktis gitu ya, atau ingin melakukan Mhm. sesuatu dengan cara yang praktis, udah nature manusia bahwa kita selalu mendekati kemudahan, menjauhi kesulitan gitu. Otak kita dibangun untuk Mhm. survive kan soalnya. Jadi, segala hal yang kita lakukan ini ternyata meskipun inginnya praktis, tapi juga tergantung pada setiap individunya. Dan Mhm. menurutku yang disebut dengan healthy habits adalah nomor satu, sebenarnya seseorang itu disebut sehat kalau apa? Kalau orang bertumbuh. Yang Oke. cukup fascinated kenyataan bahwa sekali lagi bahwa otak kita tidak diciptakan untuk bahagia. Otak kita diciptakan untuk survive. Mhm. Jadi, bisa saja hidup kita let's say banyak kesedihan, banyak kedukaan, tapi kenyataannya kita bertumbuh, berarti kita sehat. Sehingga Oke. yang perlu dicatat adalah, yang penting untuk mengukur kesehatan kita secara mental atau fisik adalah kita bertumbuh. Dan habit yang baik tentunya adalah Mhm. habit yang membantu kita untuk bertumbuh. Healthy habits adalah kebiasaan yang membuat kita bertumbuh, gitu. Mhm. Tambahan kalau Oke. buat saya, karena kita juga makhluk yang berbuat gitu ya, sehingga Mhm. bukan hanya bertumbuh,
tapi juga produktif. Sehingga, healthy habits adalah habit yang membantu kita untuk grow and Mhm. being productive, gitu. Iya. Tapi ini menarik ya berarti Mbak Putri. Mhm. Eee, karena seringkali orang itu mendefinisikan habit yang sehat, itu dari seberapa sering orang itu bahagia, Iya, gitu. "Aduh dia happy banget sih habit-nya sih," gitu kan. oke. Kebiasaan-kebiasaannya ngebuat dia seolah sehat, seolah happy. Tapi ternyata nggak masih seperti itu ya? Enggak, yang menarik lagi, bahwa ternyata pengertian kita selama ini ketika kita bilang Mhm happiness, itu mhm berarti bahagia. Padahal yang mhm disebut dengan bahagia dan senang itu 2 hal yang berbeda. Happiness adalah mhm senang biasanya, mhm bahagia, sejahtera itu hal yang lain lagi. mhm. Well-being lebih dekat dengan kebahagiaan ketimbang dengan kesenangan. Yang kita Oke. incar sebenarnya jangan-jangan selama ini it's not a happiness, yang kita Mhm incar adalah well-being, yang kita harapkan. mhm mhm Dan yang kita incar bukan soal senengnya, tapi mhm soal kebahagiaannya, soal kalau di bahagia itu ada satu istilah, namanya mhm. flow. Nah, flow itu memang harus dijalani bahwa ada sesuatu yang, mmm, liquid. Jadi tidak Oke. sekali-kali, misalnya kalau bahagia itu bisa kita sebut misalnya, "Hidup saya bahagia kok." Mhm. Tapi, ya ada senengnya, ada sedihnya, tapi saya bahagia kok. Nah, jadi healthy habit sebenarnya betul, healthy habit seringkali memicu kesenangan. Kesenangan dalam arti Mhm apa? Kalau kita, olahraga, setelah selesai olahraga, we're gonna feel mhm happier karena, mhm habis ada adrenaline rush, terus ada mhm. dopaminnya gitu. Atau kita berjanjian mau telepon-teleponan sama pacar kita sebelum tidur gitu. Tapi ya udah kita janjian teleponan terus sebelum tidur ya, kita update hari kita ngapain aja, kita bicarakan esok kita mau ngapain gitu. Memupuk harapan Mhm lagi dan juga merangkum hal-hal yang kita lewati dalam satu hari ini, dan punya sense of achievement bahwa we've been through a day and we're gonna get back to you gitu. Itu memberikan satu kesenangan. mhm Tapi mhm apakah itu kebahagiaan? Jadi healthy habits menurut saya memang sebenarnya memacu kesenangan, betul. Tapi belum tentu selalu membuat kita bahagia dalam jangka waktu yang lama. Kalau healthy mhm habits-nya ternyata nggak bener-bener jadi habit, tapi mhm. jadi lifestyle. Nah, karena kadang-kadang seringkali Oke. kita pengennya kan Mhm gitu kan, "Oh, iya enggak nih kebiasaan saya, habit saya," gitu. Tapi enggak aja sih, mhm. buat biar bisa posting aja di Instagram gitu. It happens, apalagi kalau lagi Iya. pandemi kayak gini, pengennya kan kita sharing sesuatu yang positif. Nggak apa-apa, Mhm mulai dari mhm situ boleh. Karena ini menarik banget, nanti ada di salah satu materi yang aku ternyata ketemu, mmm, kenyataannya adalah kita mhm. menemukan motivasi setelah produktivitas. Bukan motivasi dulu, Oke. baru produktif, tapi produktif dulu, baru motivasi. Nah, ini yang menarik sih sebenarnya Mbak Putri. Tadi sebenarnya Mbak Putri juga sudah sempat menyinggung ya, Mhm. soal Stephen Covey gitu. Ya. Seven Habits of Highly Effective People. Nah, Yes. tapi mungkin pertanyaan yang mengalir seperti ini Mbak. Apakah kita bisa membentuk habit-habit kita Mhm untuk memang membangun kebahagiaan yang utuh gitu kan? Bukan kebahagiaan atau happiness yang konstan, tapi mhm. sebagai yang utuh gitu sebagai manusia. Ya. Apa hal-hal yang harus kita lakukan sih? Apa yang harus kita miliki? Healthy habit is a way, healthy Mhm habit is a choice, and mhm healthy habit, it's something, eee, necessary. mhm Tapi mhm bukan berarti kalau kita sudah menjalankan habit-nya, kita kemudian mhm pasti bahagia. Tidak pernah ada mhm jaminan itu ya. Jadi, mhm mhm. kebahagiaan itu salah satunya yang nomor satu adalah yang menurut saya paling sulit ya, nomor satu adalah self acceptance. Itu adalah bagian dari kebahagiaan. Jadi mau Anda, merasa bahwa saya merasa saya itu akan happy kalau berat badan saya itu turun 10 kilogram sesuai dengan yang saya inginkan. Saya merasa saya tidak akan happy, saya tidak akan bahagia sebelum berat saya segitu. Tapi ternyata kenyataannya setelah melakukan habit olahraga dan diet yang cukup Mhm selama sebulan, mhm berat kita nggak turun. Tapi ternyata kita merasa, kok ada yang beda, karena ukuran celana kurang satu nih, tapi
nggak turun 5 kilo, tapi kok saya merasa lebih baik. So, perasaan lebih baik itu ketika dipelihara, ketika Anda menerima, "Oh, dan saya menerima bahwa saya merasa lebih baik ketika saya mendapatkan pertumbuhan, ketika saya mengalami progres dalam Mhm, percobaan saya untuk mencapai tujuan saya, meskipun saya belum turun, nggak papa deh, tapi dalam sebulan ini saya mengalami sesuatu yang baik." Dengan self oke. acceptance itu, kamu sudah melangkah lebih jauh untuk mencapai well-being-mu. Mhm Tapi di mhm. mana peran habit? Peran habit hanya membantu untuk mencapai tahap-tahap yang kamu jadikan target. Mhm mhm. So, jangan langsung lompat ke kesimpulan ya, jadi kalau saya sudah menjalankan healthy habit, saya pasti bahagia. Tidak ada kepastian dalam hidup ini, Jadi itu saudara-saudara. belum tentu jaminan juga ya? Belum tentu jadi jaminan. Tapi yang jelas memang healthy habit akan membantu ke arah sana, Ya, seperti itu ya, tentu Mbak? tentu healthy habit akan membantu, tapi Yes, tidak menjadi jaminan ya. yap. Nah, pertanyaannya adalah apa habit-habit yang harus kita miliki? Mungkin kita bisa membahas dari salah satu studi ya yang dilakukan oleh Covey, yaitu Mhm, memang terkait dengan Seven Habit of Effective People. ya, Mungkin Mbak Putri bisa sharing juga nih ke kita nih. Sebenarnya kalau kita belajar dari Seven Habit of Highly Effective People mhm. ini berbicara mengenai apa sih Mbak? Mmm, Dan apa saja perilaku aktif yang perlu kita miliki? saya ingin mengajak semuanya yang mendengarkan saya saat ini untuk merefleksikan kembali, sebenarnya tahap mana sih yang sudah kita lakukan? Karena sebenarnya Anda sudah melakukan itu tanpa Anda sadari. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kita bicara soal be proaktif. Seperti namanya, be proaktif berarti kita harus memulai sesuatu. Proaktif berarti kita harus punya inisiatif, punya minat dan niat untuk melakukan sesuatu. Misalnya kita ambil satu kasus ya, mmm, Anda ingin lebih gemar membaca, misalnya. Jadi yang pertama adalah Anda harus punya minatnya dulu, bukan harus minat langsung, "Saya minat untuk baca buku," enggak. Tapi minat untuk membuat niat membaca buku. Itu aja dulu, simpel. Pilih buku Anda, dan kemudian kita langsung masuk yang kedua. Kalau Anda sudah memilih sebuah buku, berarti Anda tahu goal-nya apa? Menyelesaikan buku tersebut. Jadi nomor 2 tuh udah masuk, begin with the end in mind. Akhirnya apa? Keberhasilan Anda apa? Titik akhirnya apa? Goal-nya apa? Bahwa saya Mhm menyelesaikan satu buah buku. Dan kemudian first thing first, satu-satu lakukan apa yang paling menjadi gangguan untuk pikiran Anda terlebih dahulu. mhm Set the priorities. Kalau tujuan Anda adalah membuat kebiasaan ini cukup penting, jadi buatlah hal itu dan taruh di hari penting untuk Anda. Bagian hari yang penting tuh ya misalnya Anda menjanjikan diri sendiri, kalau mau tidur deh, atau kayak tadi saya, pokoknya setiap sambil jogging deh, gitu. Kalau Anda sudah lakukan setidaknya 3 hari berturut-turut aja, begitu hari keempat Anda tidak lakukan, akan merasa mhm kehilangan. Nah, perasaan kehilangan itulah yang nanti disebut dengan craving. Kita akan bahas di buku berikutnya. Kemudian mhm. kita lanjut, think win-win. Dengan Anda membuat prioritas, itu sebenarnya udah win-win solution sih. Anda menyelesaikan apa yang harus dan Anda menyelesaikan apa yang Anda ingin. Yang harus dan yang perlu tentunya perlu untuk dijadikan catatan terlebih dahulu. Dan kemudian seek first to be understand then to be understood. Kalau saya, dengan Mas Garin Nugroho, Mas Garin selalu bilang, "Coba cari hal yang bisa kamu penuhi dengan 2 ketentuan." Yang pertama adalah, untuk memenuhi kebutuhan dirimu, menguntungkan dirimu sendiri, yang satu lagi menguntungkan orang lain. Jadi, kalau kita harus cari sesuatu to be understand, coba kita cek, apa gunanya sih sebenarnya kita gemar membaca buku? Kalau saya, ternyata saya harus merasa bisa membaca buku ketika saya tahu yang saya baca bisa saya manfaatkan untuk membantu orang lain. Membantu orang lain dalam hal apa? Misalnya, kalau saya banyak baca buku, saya bisa bikin materi, materi bisa untuk bekerja,
kemudian mendapatkan uang, bisa buat bayar tagihan, tagihan listrik di mana saya tinggal tidak sendirian, dan kita semua happy, gitu. Jadi saya untung, orang lain juga untung, kita semua bahagia, gitu. Dan kemudian, to be understood, bahwa saya butuh waktu ya untuk baca. Dan kemudian Anda akan mendapatkan permakluman dari orang lain, dan juga permakluman dari diri sendiri, bahwa ternyata kita memang perlu membaca. So it's okay, take one at a time. Synergize, of course, kita juga dengan membahas yang nomor 5, kita udah ngebahas yang nomor 6 sebenarnya. Kalau kita bekerja sama dengan diri sendiri, bekerja sama dengan orang lain, dan bekerja sama dengan lingkungan kita, bahwa apa saja yang penting sudah kita lakukan, dan kemudian kita bisa memenuhi apa yang kita butuhkan, jadi sinergi kebutuhan-kebutuhan itu berjalan. Ini kita mulai dari hal yang kecil ya, dari hal tadi baca buku. Tapi sinergi ini dalam gilirannya tentunya akan bergerak untuk semakin banyak orang. Jadi tidak hanya melibatkan diri sendiri, tapi benar-benar melibatkan orang lain lagi. Misalnya kalau Anda ingin berhenti merokok, Anda akan minta teman Anda untuk setiap kali Anda pegang bungkus rokok akan, "Hayo," katanya mau berhenti, digituin aja terus gitu. Jadi Anda minta tolong sama teman Anda, dan setiap kali, teman Anda mengingatkan, mungkin kalian bekerja sama untuk saling mengingatkan, itu juga menarik. Sehingga kalau dia pengen diet, jadinya, setiap kali dia mulai pegang chips, Anda akan bilang, "Hayo," katanya mau diet gitu. Tapi bukan ranah kita untuk melarang, ranah kita hanya mengingatkan, misalnya di situ. Tergantung perjanjian sinerginya apa, ya. Dan kemudian, of course, sharpen the saw. Ya, terus dipikirkan, terus dilakukan, cari metode-metode yang lain. Kalau ternyata Anda bosen dengan jogging atau dengan jalan cepat sambil baca, Anda bisa ubah lagi dengan, "Ah, kayaknya setiap kali saya istirahat, boleh nih saya baca 1 paragraf." Dan sangat 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 penting untuk habits, untuk kebiasaan kita lakukan secara rutin, dikit nggak papa, kecil-kecil nggak papa. Tapi yang paling penting adalah kita bisa terus melakukannya, sampai nanti menjadi otomatisasi. Dan kalau sudah jadi otomatisasi, akan mengambil energi lebih sedikit untuk dikerjakan. Kurang lebih itu ya, contohnya untuk yang Seven Habits semoga membantu, tapi itu contoh yang paling sederhana, nanti pasti teman-teman akan menemukan kasus-kasus yang lain lagi kalau sudah dicoba. Jadi emang nomor 1 harus dimulai, tidak hanya direncanakan ya, itu yang paling penting. Thank you for sharing Mbak Put. Tapi memang ini menyenangkan ya, dalam artian kalau dirimu tadi bercerita mengenai Seven Habit dari Seven Coffee, Mhm, orientasinya memang untuk pengembangan diri. iya, Dan juga tadi satu hal yang dirimu sampaikan ketika kita berbicara mengenai habit pribadi, lingkupnya bukan cuma di kita aja, tapi juga mensinergikan orang-orang di sekitar kita. yes. Lebih mindfulness. Kelihatannya mindfulness adalah salah satu hal yang jadi habit baru ya saat ini. Setiap jam 3 orang ini mereka harus pergi keluar kantor, jalan 1 blok untuk ketemu sebuah toko. Kalau tidak membuat kita bertumbuh ataupun produktif, berarti tidak sehat. Itu Oke. aja sih patokannya ya.